Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, izinkan kami menyampaikan presentasi kami yang berjudul pengembangan indikator. Jadi di sini saya tidak sendiri, didampingi dengan teman kelompok saya yaitu Ani Sofiani. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembahasannya, terlebih dahulu saya akan membacakan kata-kata motivasi yang telah kami buat, yang berbunyi: ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas semua kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Dari Ali bin Abi Thalib. Belajarlah untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Maka perlu beberapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Selanjutnya, kita berlanjut ke latar belakangnya. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi dari adanya bisa dibilang keharusan bagi seorang pendidik memahami makna kompetensi sebagai landasan atau tolak ukur dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat dan berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Ketercapaian kompetensi tidaklah mudah untuk dipahami, misalnya kompetensi yang menyangkut tentang pemahaman, sehingga sangat diperlukan tolak ukur atau penanda untuk melihat sejauh mana tercapainya kompetensi tersebut kepada siswa. Dan istilah penanda atau tolak ukur ini biasanya kita kenal dengan istilah indikator. Namun tidak dapat dipungkiri, kenyataannya masih ada saja guru yang belum memahami sepenuhnya mengenai cara merumuskan indikator pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek, pada tahun 2022 ditemukan beberapa permasalahan umum yang dihadapi pendidik dalam merumuskan indikator pembelajaran, yaitu 42% pendidik mengaku belum memahami secara mendalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 38% pendidik kesulitan mengubah tujuan pembelajaran yang bersifat kualitatif menjadi indikator pembelajaran yang bersifat kuantitatif dan terukur. Selanjutnya, 31% pendidik belum memahami prinsip-prinsip dasar dalam menyusun indikator pembelajaran yang baik seperti spesifisitas, keterukunan, dan realisme. Selanjutnya, konsep dasar indikator. Jadi, konsep dasar atau konsep utama dari indikator ini merupakan penanda atau pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diamati dengan jelas dan terukur, sehingga yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kata kerja operasional. Indikator dan KKO, istilah indikator dan KKO atau kata kerja operasional memiliki hubungan yang erat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan penilaian. Jika indikator merupakan tolak ukur atau petunjuk yang dapat diamati atau diukur guna mencapai tujuan pembelajaran, maka KKO di sini merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perilaku yang dapat diamati dan diukur untuk mencapai indikator tersebut. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Maksud dari indikator pencapaian kompetensi ini merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh peserta didik untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang dapat diukur. Jadi IPK ini merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah dirancang oleh seorang pendidik. Dan nanti pendidik akan menandai ketercapaian itu dengan adanya perubahan perilaku yang dapat diukur. Materi selanjutnya mengenai indikator penilaian. Kegiatan penilaian merupakan bagian dari proses untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan siswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.
Dalam penilaian hasil belajar, indikator ketercapaian kompetensi memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya bermanfaat bagi guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes ataupun non-tes. Bermanfaat bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan itu, peserta didik dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sendiri sebelum mengikuti penilaian yang sesungguhnya. Dan bermanfaat juga bagi pemimpin sekolah atau kepala sekolah dalam mengontrol dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas, serta bermanfaat bagi orang tua dan masyarakat untuk terus mendorong pencapaian kompetensi peserta didik lebih maksimal lagi. Materi selanjutnya mengenai pengembangan indikator. Pada kurikulum 2013, pengembangan indikator diukur dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal yang dipergunakan untuk mengukur penguasaan kompetensi siswa terhadap setiap KD yang dipelajarinya. KKM dirumuskan oleh guru berdasarkan kepada 3 faktor, yaitu indeks siswa, kompleksitas materi, dan daya dukung. Adapun fungsi KKM pada kurikulum 2013 adalah sebagai patokan untuk menentukan seorang siswa mencapai ketuntasan belajar atau tidak. Sementara pada kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan kata ketuntasan, melainkan menggunakan kata ketercapaian. Perbedaan penggunaan kata ketuntasan dan ketercapaian pada kedua kurikulum sesungguhnya mempunyai substansi yang berbeda. Pada KKTP itu untuk melihat sejauh mana siswa mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran yang berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran. Secara sepintas kelihatannya sama, namun kalau kita amati betul sesungguhnya berbeda. Kalau ketercapaian tujuan pembelajaran atau tercapai tidaknya tujuan pembelajaran oleh siswa digunakan untuk sebagai bahan analisis dan tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kalau ketuntasan minimal atau KKM itu berupa indikator berbentuk angka tanpa adanya penjelasan atau deskripsi tentang perbedaan angka-angka tersebut. Misalnya nih, seorang siswa memperoleh nilai 80 dari KKM 75. Jadi, siswa tersebut tidak mengulang atau remedial karena dia sudah mencapai KKM. Berbeda dengan KKTP. Kalau KKTP itu indikator ketercapaian pembelajaran pada KKTP berbentuk deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang dikuasai siswa. Jadi, kalau di KKTP itu kita bisa melihat materi dan kompetensi yang dikuasai siswa dan yang belum dikuasai siswa. Jadi, materi atau kompetensi yang belum dikuasai siswa itu kita bisa melakukan tindak lanjut atau perbaikan pembelajaran berikutnya.